Oke. Nah, silakan. Udah? Udah, Bu. Ya. Udah ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Saya lihat kalian hari ini ceria sekali, berarti kalian sudah makan pagi ya, sarapan? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Sebelumnya Bu Mariati ingin mengecek kelasnya sudah disapu belum tadi? Sudah, Ayo Ibu. Sita. Sudah, Ibu. Sudah Piket piket, hari ini Bu. sudah menyapu kan? Oh iya, Sudah, sebentar Bu. saya Saya cek. sudah nyapu, Bu. Oh iya. Oh ya, sudah bersih ini. Yang selanjutnya saya ingin mengecek yang masih pakai topi, yang masih pakai jaket, tolong dilepas semua ya. Siap, Ibu. Ya. Terus baju Ya. dimasukkan. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Terima kasih. Berarti hari ini sudah siap untuk memulai pembelajaran. Tolong tirukan Bu Mariati ya untuk menghafalkan bunyi Pancasila ya. Iya, Ibu. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Itu merupakan bunyi Pancasila yang harus kita hafalkan karena kita nilai-nilai yang ada di bunyi Pancasila itu akan kita lakukan setiap hari. Boleh tahu siapa yang tahu lambang bilangannya untuk sila pertama apa ya, Siti? Bintang, Bu. Ya, betul, 100. Untuk yang sila keempat apa ya, Toyidin? Toyidin mengantuk ya. Toyidin, lambang dengar, Bu. bilangan sila keempat itu apa ya? Saya, Bu. Ya, lambang bilangan untuk sila keempat itu berupa apa? Banteng, ya. Ya, betul, 100. Untuk yang lambang bilangan sila kedua, Nurkia? Yang kedua itu rantai ya, Bu ya? Iya, betul. Betul, Ya, Mare. ternyata kalian juga ingat pada lambang bilangan pada Pancasila. Ya, sebelumnya nanti ikuti Bu Mariati ya untuk kita tepuk pembelajaran. Saya ajari dulu ya. Ya, Bu. Ya, begini ya, perhatikan kalian. Tepuk pembelajaran. Konsentrasi. Siap. Belajar. Bisa? Bisa. Ayo kita laksanakan. Tepuk pembelajaran.
Ayo Konsentrasi. Konsentrasi. Siap. 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 Belajar. Belajar. Ulangi lagi supaya kompak, ulangi lagi sambil berbunyi semua ya. Tepuk Ya, Bu. pembelajaran. Konsentrasi. Siap. 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 Belajar. Belajar. Hore, ya, berarti tiga kata itu adalah kesiapan kita dalam mengikuti pelajaran. Konsentrasi, siap, belajar. Sebentar. Ketika kalian tadi dari rumah itu kan baru aja bangun tidur, mandi, terus sarapan langsung ke sini ya. Kalian belum sempat olahraga ya. Ayo kita berdiri olahraga dulu. Nanti ikuti aba-aba Bu Yati ya, Bu Mariati ya. Iya, Bu. Berdiri dulu. Satu langkah ke depan. Ke Sudah? depan. Bu, aku udah di depan, Bu. Satu langkah ke belakang. Ada, Bu. Ada bangku, Ibu. Gelengkan kepala. Kemana, Bu? Kanan dulu atau kiri dulu, Bu? Santi, kamu kena kepala aku, Santi. Iya, pusing aku, Nur. Cu, awas nabrak nih, Cu. Ya, Santi jangan kencang-kencang tuh, geleng-geleng kepala. Iya, enggak. Aku nabrak Ibu kayaknya. Putarkan kepala, pelan ya. Putarkan kepala sambil didik. Aduh, Ibu pusing, Ibu. Awas, kepalanya Bu copot. Hamidah, kepalanya tidak diputar, Bu Hamidah, Bu. Sudah. Sekarang kita goyangkan pinggul kita pelan-pelan dari kanan. Oh ya. Nanti dangdutan, Bu. Nurkiah, Bu. Kalau goyang pinggang, Bu. Hamba musiknya, Bu. Ibu seneng sama banget, cucu Bu. tuh, Bu. Sambil Lihat, Ibu. Ada gempa ini. Cucu. Ada gempa, Bu. Kata Toyidin ada gempa di belakang katanya, Bu. Kayak itu gemetaran. Sudah ya. Kira-kira bagaimana otot kalian sudah nggak sepaneng atau masih tegang? Tidak ya? Udah rileks, Cukup Bu. ya. Udah, Bu. Alhamdulillah. Pakai musik, Bu. Untuk Goyang. selanjutnya, ya gimana? Pakai Gimana? musik, Bu. Goyangnya, Bu. Musik Ya, dangdut nanti kata Musik Nurkiah, dangdut Bu. katanya. ya harusnya seperti itu Kalau ya. musik dangdut nggak jadi belajar, Toyidin. Nanti gempanya terus berterusan. Sudah ya, Ibu. Sudah ya anak-anak. Saya absen Iya, dulu Bu. ya. Toyidin ada? Tidak ada. Tidak ada, tapi Tidak nunjuk ada Ibu. kok tunjukkan. Oh, berarti ada. Wahyuni ada? Ibu. Hadir. Siti Ulfa. Hadir, Ibu. Cucu Fauzia ada? Hadir, Ibu. Nurkiah. Hadir, Itu Ibu, mau- hadir aku. Tunggu Iya, ngobrol iya. aja, Bu. Ya ngobrol aja itu. Ini Santi, Maya, Bu, yang Maya. ngajak ngobrol, Santi. Hadir, ada Bu. Maya. Mulai, Bu. Hadir. Nurmila. Ada, Bu. Nah, Hamidah. Hamidah. Ada, Bu, di pojokan itu, Bu. Hadir, Bu. Jangan lagi, Bu. Ada, Bu. Ya enggak apa-apa. Deket Santi, Toyidin Santi. duduknya. Santi, Oh, iya bener. Hadir, Bu. Vanessa. Di UKS, Ibu. Yes, Bu. Vanessa Iya. lagi sakit, Bu. Ya. Oh ya, enggak apa-apa. Saya kasih izin. Vanessa Angel. Ya. Sebelum pembelajaran. Ibu, saya izin ya. lagi sebentar ya, Bu. Ya, gimana? Izin sebentar ke belakang ya, Bu. Oh iya, ya enggak apa-apa. Sebelumnya Bu Yati ingin menayangkan sebuah tag. Tag ditayangkan, tapi juga tolong siapkan HP kalian. Sudah bawa apa belum? Sudah, Ibu. Bawa, Bu. Khawatir nanti pada layar kalian kan enggak kelihatan, nanti bisa pakai HP. Saya share ke grup ya. Iya, Iya, Ibu. Bu. Tagnya. Ibu, aku nggak ada kuotanya, bagaimana, Bu? Ya nanti Beli ikut dong, temannya beli dong. ya. Aku Jadi nebeng satu Mbak Santi temannya ya. boleh. Ah, Boleh. kamu mah kebiasaan
ngambil pulsaku terus. Kamu kan Boleh, teman sebangku boleh. aku, boleh ya Bu ya? Tuh, sama Ibu boleh. Ini yang terakhir ya, Nur. Besok beli sendiri ya. Oke, ntar diganti deh sama seblak. Bentar, saya Perut share, lagi. Terus. saya share dulu Iya, teksnya ya. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Udah, Bu. Bu. Ya, sambil kalian memperhatikan di WA ya. Nanti saya akan kirim ke grup kalian. Kalau kalian lihat di sini, kalian tulisan terlalu kecil ya. Sambil kalian saya kirimi ini. Sudah masuk ya ke WA grup? Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, tolong kalian nanti sebelum saya suruh untuk membaca dan memahami, Bu Yati ingin menampilkan ini dulu. Bentar. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Udah, Bu. Ya. Ini nanti adalah tahapan dalam pembelajaran kita nanti, yaitu pertama kalian nanti akan dibagi nanti setelah ini kalian memahami atau dan membaca teks yang dari Bu Yati itu, kalian nanti akan dibagi kelompok, terus kalian nanti kan teksnya itu dibagikan ke WA grup atau tagnya, terus nanti akan ada pertanyaan masing-masing individu nanti untuk menjawabnya. Terus setelah itu nanti kamu akan menyimak video, terus mengerjakan LKPD. Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah? Jelas, Bu. Oh, ya. Silakan saya tampilkan tugas kalian. Ini mungkin bisa dicatat di buku ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul cerita pendek yang dibaca? Siapa saja tokohnya? Latarnya di mana? Apa isi cerita pendek tersebut? Nanti kalian menyimak atau membaca di teks yang sudah Bu Yati berikan lewat WA itu, atau nanti lihat di depan. Saya beri waktu sekitar 10 menit, bisa ya? Bisa apa tidak? Ya, bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya. Ibu, teks cerpennya boleh lihat lagi, Bu. Oh ya, nanti saya tampilkan lagi. Sudah saya bagi di WA. Iya, Mau saya lihat di sini? kuotanya habis, Ibu. Oh ya, ya baik. Sebentar. Nah, ini. Silakan kalian baca, kalian nanti diisi. Saya kasih waktu 10 menit saja ya. Iya, Ibu. Sudah selesai? Belum, Bu. Ya, saya tunggu. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti Bu Yati untuk memberikan penjelasan bisa.
Bu Yati akan keliling. Sudah? Sudah ya? Nanti akan saya, setelah kalian mengumpulkan jawaban, akan saya share di sini jawaban kalian. Sudah ya? Sambil dikumpulkan Bu. ya. Ya, Bu. Akan kita cocokkan ya. Bentar. Saya cari. Enggak pengen ah. Enggak. Campur. Yuk. Nah, sudah tampil. Ini tadi hasil dari jawaban yang kalian kerjakan. Tadi setelah kalian mengumpulkan, Bu Yati, Bu Yati masukkan sebentar, terus ini saya masukkan ke laptop, terus sudah saya tampilkan sekarang. Mari kita cocokkan bersama-sama ya. Iya, Bu. Ini pekerjaan cucu. Ya, Mari Bu, itu cucu punya saya, silakan Bu. dibacakan. Ya, dibaca coba Ya, tadi. Bu, judulnya yang cerpen tadi yaitu merasa bersalah. Yang kedua, tokohnya ibu dan aku. Yang ketiga, latarnya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, isinya aku mengalami kesusahan, kemudian terpaksa mengambil uang di kantin kejujuran. Lalu ada anak yang menemukan uang 5.000, kemudian dikembalikan. Melihat hal tersebut, tokoh aku merasa terketuk hatinya. Sekian Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Waalaikumsalam. Ini kan kemarin Bu Yati sebelum sebelum pelajaran yang sekarang, untuk pembelajaran yang kemarin itu sudah saya singgung masalah tentang judul, tokoh, latar, dan isi hanya sepintas. Tapi ternyata kalian sudah bisa menunjukkan. Berarti kalian itu anak-anak yang pintar ini ya. Untuk yang selanjutnya itu pekerjaan dari Ulfa. Iya, Tolong Bu, Ulfa. itu punya saya. Tolong Ya, dibacakan Ulfa. Iya, Ibu. Judulnya Merasa Bersalah. Tokohnya ibu dan aku. Latarnya ada 2, Bu, di rumah dan di sekolah. Isinya, aku mengalami kesusahan, kemudian terpaksa mengambil uang di kantin kejujuran. Lalu ada anak yang menemukan uang 5.000, kemudian dikembalikan. Melihat hal tersebut, tokoh aku ini jadi merasa terketuk hatinya, Bu, dan jadi merasa bersalah. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali ya untuk pekerjaan cucu dan Ulfa. Tapi ini kok jawabannya sama? Apakah satu bangku ya ini? Oh iya, satu bangku makanya Ya, sama. Bu, diskusi Ibu, tadi kan diskusi Bu sama Ulfa. Iya, Bu. Oh ya, ya enggak apa-apa. Kalian bagus itu. Terus yang selanjutnya itu pekerjaan dari Nurkia. Ayo Nur, kamu bacakan dulu. Nurkiahnya kemana ini? Keluar, Bu. Ke toilet sepertinya. Oh iya, sudah. Saya lewati dulu ya. Ini punya Santi. Ayo coba Santi. Oh iya, Ibu. Ya ini saya coba bacakan ya, Bu. Judul dari teks cerpen tadi, Merasa Bersalah, tokoh ibu, aku, latarnya itu di rumah dan di sekolah. Isinya itu, aku mengalami kesusahan, kemudian terpaksa mengambil uang di kantin kejujuran. Lalu ada anak yang menemukan uang 5.000, kemudian dikembalikan. Melihat hal tersebut, tokoh aku merasa terketuk hatinya. Seperti itu, Bu. Oh ya, betul. Ini semuanya kok sama ya pekerjaannya? Apakah kalian saling mencontoh satu sama yang lain? Diskusi. Ya, sudah enggak apa-apa, bagus itu ya. Untuk yang lain cek satu, tapi saya tampilkan di sini semua ya, supaya nanti waktunya tidak habis ya. Terus
Bu Yati ingin tampilkan PPT untuk hari ini ya. Ya. Setelah kalian tadi mengamati sebuah cerita pendek yang Bu Yati tampilkan, terus kalian itu menyelesaikan tugas secara mandiri, tapi dengan cara berdiskusi juga. Itu kalian dan sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya tentang masalah tokoh, dan kan kalian itu seringkali melihat di TV atau video tentang sinetron lah atau yang lainnya, film pendek apa yang lainnya. Kalian tentu tahu dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengalaminya. Dari itu kalian saya beri teks cerita pendek, kalian cukup tahu dan punya banyak pengalaman untuk menjawabnya. Berarti kan itu suatu cerita yang bisa kita alami di kehidupan kita masing-masing ya. Terus Ibu akan bacakan materi untuk kali ini. Materi kali ini itu berhubungan dengan tadi teks cerita pendek yang sudah saya tampilkan. Adapun KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus setelah itu nanti kita akan, kalau ini sudah selesai, baru kita akan ke KD 4.5. Terus adapun tujuan pembelajaran. Bentar. Nah, maaf ya, ini agak gaptek Bu Guru, jadi tadi kepencet aja sudah berubah kolom. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu mohon untuk siapa yang ingin membacakan, silakan untuk siapa ya? Pak Toyidin mungkin? Toyidin mungkin? Bacakan tujuan pembelajarannya. Iya, Bu. Ya. Tidak terlihat ya. Terlihat apa tidak? Belum, Ibu. Tidak ada, Bu. Makanya Toyidin bingung bacanya, Bu. Sebentar. Kok terlihat? Bentar. Saya lihat lagi. Ya, sebentar. Sudah? Sudah, Bu. Apakah sudah? Nah. Ayo Toyidin, dibacakan dulu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui teks cerita pendek judul Merasa Bersalah, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek dengan tepat. 2. Melalui video cerita pendek judul Terlambat, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang cerita pendek dengan tepat. 3. Melalui teks cerita pendek judul Merasa Bersalah dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek dengan tepat. 4. Melalui video cerita pendek judul Terlambat dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek dengan tepat. Dah, Bu. Ya, betul. Berarti nanti tujuan kita dalam pembelajaran kali ini itu, Bu Yati pertama tadi sudah menampilkan teks cerita pendek ya, nanti kita akan mengidentifikasi. Tapi sudah kalian tadi mengidentifikasi untuk teks cerita pendeknya. Terus nanti Bu Yati juga ingin menampilkan sebuah video
cerita pendek. Nanti kalian bisa dengarkan dan kalian bisa pahami dan nanti kita akan analisis atau menjelaskan tentang unsur pembangun cerita pendek. Mari kita masuk ke materi. Bentar. Sebelum kita masuk ke teks cerita pendek, mari kita bersama-sama untuk mempelajari tentang teks narasi terlebih dahulu. Apa toh teks narasi itu? Bisa dibacakan, Siti? Bisa, Ibu. Teks narasi ialah teks yang berisi deskripsi sebuah urutan kejadian atau urutan cerita, Bu. Ya, betul. Ya, jadi teks narasi itu adalah sebuah teks yang berbentuk deskripsi, berisi deskripsi, yaitu menerangkan suatu kejadian dengan urutan-urutan tertentu ya. Terus untuk yang selanjutnya, contoh atau jenis dari teks narasi itu dibagi menjadi beberapa bagian, 6 ya. Tolong disebutkan untuk siapa? Hamidah mungkin? Ya, Bu. Kemana, Bu? Ya, contoh atau apa jenis-jenis teks narasi. Coba. Teks narasi terdiri dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Bu? Ya, betul. 1, teks narasi adalah teks khayalan atau di luar logika. Kemudian teks fabel, Ya. yaitu bertokoh hewan. 3, teks legenda adalah cerita rakyat berhubungan dengan sejarah. 4, teks biografi adalah riwayat hidup seseorang. Ya. 5, teks cerpen adalah cerita yang konfliknya sederhana. 6, teks novel adalah karangan prosa yang panjang. Bu, maaf tadi Bu bertanya contohnya bukan atau artinya ya? Ini tadi jenisnya ya, maaf ini salah tulis. Ini kan jenis teks narasi itu terdiri dari 6. Terus ini kan ada penjelasan sekaligus gitu. Sudah jelas? Jelas. Jadi saya jelaskan lagi ya. Teks fantasi itu adalah teks yang berisi tentang hayalan atau di luar logika. Sudah mudah sampai di sini, tapi nanti kita akan mempelajari bukan yang teks ini, tapi teks cerpen ya. Untuk fabel itu adalah cerita yang berisi tokohnya itu hewan. Sudah tahu ya? Ya, besok pada waktu nanti materinya ini nanti akan jelaskan secara jelas dan lengkap. Untuk teks legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah, ya. Terus biografi itu adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Terus teks cerita cerpen adalah teks cerita yang konfliknya sederhana. Terus teks novel adalah sebuah teks yang berisi tentang karangan prosa yang panjang. Untuk yang lain teks yang lain selain cerpen itu nanti akan dijelaskan pada waktu kita materi itu. Yang akan kita jelaskan adalah materi teks cerita pendek. Dari sini sudah jelas semua? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Saya Bu, itu teks novel itu karangan prosa yang panjang. Apanya Bu yang panjang, Bu? Yang panjang itu ceritanya. Oh, beda ya Bu dengan cerpen, Bu? Ya, kalau cerpen itu ceritanya cuma pendek, tidak panjang. Ya. Iya, Bu. Cuman kalau novel itu bisa dibaca untuk beberapa episode, maksudnya beberapa kali, kita sekarang, besok, terus ceritanya sangat panjang. Tapi kalau cerpen itu hanya ceritanya pendek, terus hanya bisa dibaca sekali. Untuk itu supaya lebih jelas, mari kita analisis jenis-jenis cerpen dan pengertian dari cerita pendek dulu. Nah, ya, Bu.
Bentar ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Sudah pada ngantuk semua, Pak? Ngantuk ya, kok enggak ada suaranya? Enggak, Ibu sedang konsentrasi memperhatikan. Ada. Oh ya, bagus. Kalau yang mau ke belakang juga nggak apa-apa, nanti izin Bu Mariati ya. Ya, Bu. Sekarang akan kita pelajari tentang definisi cerita pendek. Definisi Itu salah, cerita. Bu. Apa? Itu namanya Apa, Pak? bukan burham. Kenapa, Pak? Saya baca di perpus itu burhan. Oh, Burhan. Oh ya, makasih. Burhan Nurgian Toro, bukan Toram. Toro. Oh iya. Baik, Ibunya salah ngetik kali Toyidin, nggak apa-apa. Nanti burhannya marah soalnya kalau salah namanya. Ya. Toyidin, berarti kamu sering baca buku di perpustakaan ya? Cuma kemarin saja. Oh ya, bagus. Kalian sudah memperingatkan Bu Mariati karena mungkin tadi salah lihat atau salah tulis tadi. Nanti akan Bu Mariati lihat lagi ya. Ya, saya jelaskan lagi definisi tentang cerita pendek, yaitu pengertian cerita pendek menurut Burhan Nugiantoro. Cerita pendek adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kurang lebih setengah sampai 2 jam. Terus, menurut H.B. Yasin, itu cerita pendek adalah cerita singkat yang memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Terus, menurut J.S. Badudu, itu cerita pendek adalah cerita yang berfokus pada satu peristiwa saja. Itu berarti para penemu-penemu atau para intinya yang menyatakan sebuah pengertian cerpen itu punya pendapat masing-masing. Nah, terus itu pada cerita pendek itu mari kita kita pelajari lebih lanjut. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya tentang definisi cerita pendek, pengertiannya menurut Burhan dan menurut yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan, apakah saya masih salah dalam penulisan ataukah masih salah dalam tanda baca, tulisan atau apa, bisa dibetulkan? Monggo anak-anak. Sudah jelas, Ibu. Iya, Bu, itu Nurgiantoro kurang R, Bu. Siapa, Pak? Siapa Toyidin? Iya. Nur. Ini. Nurgiantoro kurang R. Ya. Oh ya. Nurgiantoro ya. Ya, baik. Bagus sekali. Tapi Jasin HB-nya pakai titik, Bu, setelah B. Oh, ini. Ya, baik. Iya. Ya, betul. Terus apalagi Toyidin, kamu punya banyak bacaan ya, kamu bisa tahu kesalahan di sini. Ya. Sumbernya, Bu, tahunya kok nggak ada dicantumkan, Bu. Oh iya, mungkin lupa tadi ya. Belum saya tampilkan karena mungkin yang tulis itu malam jadi keburu ya. Iya, Bu. Ya, besok saya tampilkan ya. Nanti saya cari lagi, nanti saya perbaiki. Oke, terima kasih Toyidin. Untuk yang selanjutnya, jadi sudah tahu ya pengertian dari cerita pendek itu bisa disimpulkan apa tadi? Menurut tiga pendapat itu bisa kalian ketahui atau kalian ingat apa salah satunya? Monggo silakan, siapa yang mau tunjuk jari? Mungkin Wahyuni, Cucu. Ya, Ibu, kenapa? Ya. Dari tadi dari pendapat para ilmu-ilmuwan itu
bisa disimpulkan bahwa penjelasan dari pengertian cerita pendek itu apa? Oh iya, baik Ibu. Cerpen itu menurut saya cerita pendek ya Bu ya, yang alurnya sederhana, tokohnya juga tidak terlalu banyak dan bisa dibaca dalam sekali duduk, tidak seperti novel yang dibacanya harus berkali-kali, mungkin Bu tidak bisa dibaca sekaligus. Seperti itu Ibu, betul, salah? Betul, itu betul ya semuanya. Bisa menambahi atau yang lain mau menambahi atau mau menambahkan Bu? Ya, silakan Siti. Iya Bu, jadi cerita pendek itu menurut saya hanya menceritakan satu konflik saja Bu yang harus diselesaikan. Seperti itu. Betul. Ya, betul. Berarti pada intinya kesimpulan dari cerita pendek, pengertian dari cerita pendek itu adalah suatu cerita yang membicarakan satu topik dan bisa dibaca dalam satu kali duduk ya. Dalam satu kali duduk itu mungkin serinya cuma sampai satu kali tok, terus yang lainnya sudah tidak ada. Intinya nggak bersambung ya. Tapi kalau novel itu bersambung dan panjang isinya. Sudah mengerti semua anak-anak? Iya mengerti Ibu. Paham jelas pemaparan dari Ibu. Untuk yang selanjutnya. Kenapa satu kali duduk Bu? Maksudnya itu dalam sekali duduk itu intinya kita membaca tidak ceritanya tidak panjang. Jadi pada waktu kita membacakan posisi duduk itu membaca langsung sudah selesai gitu. Tidak nanti pindah lagi, maksudnya nanti pindah lagi karena ceritanya sangat panjang. Seperti itu bisa dimengerti, Pak Yudin? Kalau 2 kali duduk bisa enggak Bu? Nah, itu kan ceritanya kalau panjang, tapi ini karena ceritanya pendek, jadi cuma satu kali. Ya itu Toidin, itu ungkapan saja. Ya. Kenapa kalau cerita panjang disebut novel Bu, nggak cerpen gitu? Kan cerita pendek cerpen. Kok cerita panjang novel? Enggak, bukan cerpen. Karena tadi cerpen itu tidak termasuk dalam teks narasi, itu kan sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Ternyata cerpen itu tidak ada, dan itu cerpen itu hasil dari Toyidin sendiri, ya kan? Nanti Bu, Toyidin mau bikin karya baru namanya cerpen Toyidin. Ya, betul. Tapi enggak apa-apa, itu nanti bisa dikembangkan dan kalau bisa itu ya cerpan ya. Ya sudah, kita lanjut lagi. Jenis-jenis cerita pendek itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan panjang pendek dan berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendeknya itu terbagi menjadi 3, yaitu cerpen sangat pendek, cerpen panjangnya sedang, dan cerpen panjang. Terus untuk yang berdasarkan tema dan isi itu cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah, ini dalam berdasarkan panjang pendeknya itu cerpen pendek sangat pendek itu berarti pendek sekali ceritanya, mungkin hanya ringkasan yang sangat kecil. Tapi kalau maaf ini juga penulisan Bu Guru kok juga salah lagi, apa tadi malam Bu Guru itu sudah ngantuk ya? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Cerpen panjangnya sedang, berarti nanti ini panjangnya tidak panjang sekali, misalkan dalam satu halaman ini setengahnya, tapi kalau cerpen yang sangat pendek itu cuma berapa ya, seperempatnya ya, seperempat halaman mungkin seperti itu. Dan kalau cerpen panjang itu 1 halaman mungkin ya. Terus untuk yang berdasarkan tema dan isi itu terdapat cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Ayo coba siapa yang bisa. Kalau cerpen anak itu kira-kira ya menurut apa
pikiran itu cerpen anak itu berisi tentang apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, Santi atau yang lainnya? Santi dan yang lainnya, monggo. Siapa yang tahu? Santi, Nurkia, Iya. ayo. Mungkin kalau cerpen anak itu tentang kegiatan sehari-hari, misalkan dia menceritakan tentang kegiatannya di sekolah, bisa nggak ya, Bu? Bisa ceritakan, tapi itu anak ya. Iya. Ya, betul. Ya, bisa. Kalau cerita remaja itu kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Mungkin bisa membantu yang lainnya atau Tentang bisa persahabatan mungkin, Bu. Oh ya, cucu ya. Tentang apa? Persahabatan antara siapa? Ya, antara Teman. Teman, Bu. Teman-teman ya. Mungkin ini karena mungkin bisa dikategorikan umurnya mungkin lebih dewasa ya. Kalau anak mungkin bisa anak TK, anak sekolah SD itu bisa ya dikategorikan anak. Tapi kalau cerpen remaja itu berarti sudah kira-kira kelas berapa nih sudah remaja itu? SMP, Bu, sudah remaja. Ajakan, Bu. Oh iya. Kita Ya, kan lagi remaja, sudah remaja, Bu. Oh ya, ya remaja. Berarti mulai SMP ya. Kalau cerpen keluarga, contohnya seperti apa ya ceritanya? Mungkin Hamidah. Kalau cerpen keluarga, cerpen yang ceritanya tentang ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, tante, om, keponakan. Ya, begitu deh, Bu. Oh ya, ya berarti intinya cerpennya itu betul kamu cerpennya itu menceritakan tentang anggota keluarga. Ya betul. Terus kira-kira di sini ada yang masih mau ditanyakan tentang jenis-jenis cerpen? Cerita pendek. Jelas, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu. Bu, itu bahasa Inggris dimiringkan biasanya, Bu. Oh ya, boleh. Yudin lagi fokus sekali belajarnya, Bu. Toh Yudin pinter sekali ya itu. Ya, lagi Bisa semangat, memberikan Toyidin ya, hebat. Pak Toyidin harusnya udah SMA, Bu. Oh ya, mungkin umurnya sudah tua ya. Tapi nggak mau Udah naik naik kelas, kelas. Bu. Ibu, mohon maaf, ingatkan Ibu. Mau ngikutin Nurkia biar rame kan. Berarti mirip Edward Cullen ya, Bu ya. Bu, mengingatkan Bu. waktunya Edward 10 Mullen. menit lagi ya, Bu. Bu, bentar Kira-kira lagi. sudah ya saya. Pelajaran Ibu Ya. sebentar lagi habis, Bu. Ya, Bu, 10 menit lagi ya, Bu. Ya, lanjut Pulang, lagi ya. Bu, pulang. Kelas sebelah Bu. udah ada yang pulang, Bu. Kelas sebelah, Bu. Tuh kan, Ya, Nurkia ya. udah tengok-tengok, Bu. Pulang. Ya. Terus itu udah ngintip jendela, Bu, dari tadi. Ini Bunda nih. Ya ini. Emang kelas kita ada jendelanya. Ada itu deh, pojok deket Toyidin. Terus sekarang kita akan membahas ciri-ciri cerita pendek sebentar ya. Coba. Saya itu bacakan ya. Ciri-ciri cerita pendek itu panjangnya kurang dari 10.000 kata. Panjangnya kurang lebih 10 halaman. Yang kedua habis sekali duduk. Hanya ada satu peristiwa menguasai jalan cerita. Terdapat Nggak ada ya? konflik tetapi Yang mana? menimbulkan perubahan nasib, perwatakan tokoh. Yang ada general. Singkat. Di sini ciri-ciri cerita pendek sudah jelas. Nggak bisa Sudah deh, saya Bu. sebutkan tadi. Iya, jelas, Jelas Ibu. ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek itu terdiri dari dua macam, yaitu unsur implisit dan eksplisit. Yang akan kita bahas itu adalah unsur implisit. Unsur implisit itu terbagi menjadi 6, yaitu tokoh dan penokohan, latar dan setting, alur dan plot, terus yang keempat sudut pandang,
5 tema dan 6 amanat. Itu adalah pelaku cerita dan wataknya. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang ketiga adalah alur dan plot, urutan jalannya cerita. Yang keempat sudut pandang, itu cara pengarang bercerita. Yang kelima tema dan dasar cerita. Yang keenam amanat adalah pesan pengarang. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah jelas. Kemarin kan sebelum pas pembelajaran sebelumnya sudah saya singgung sedikit. Kalian masih mengetahui ya. Nah, terus kita lanjutkan ya. Iya, Ibu. Mungkin kalau nanti waktunya belum habis, sudah habis, nanti bisa kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Ini adalah jenis-jenis tokoh dalam cerita pendek, yaitu sering muncul, tidaknya muncul itu utama, pendukung, dan figuran. Utama itu sering muncul dalam cerita, pendukung itu jarang muncul dalam cerita, figuran hanya disebutkan sekilas. Terus berdasarkan watak adalah protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis memiliki sifat pemaaf, baik, antagonis sifat buruk, dan tirtagonis tidak diketahui baik buruknya. Kira-kira dari bacaan jenis tokoh ini ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Oh ya, tanya lanjut ya. Jenis sudut pandang itu dibagi menjadi 4 sudut pandang pelaku utama. Orang pertama pelaku pertama, orang pertama pelaku sampingan, dan sudut pandang orang ketiga pengamat dan serba tahu. Kalau pelaku pertama orang pertama pelaku pertama itu cirinya aku, ya. Pelakunya pendamping, tapi cirinya juga aku, tapi pendamping nek sing tadi utama adalah utama. Terus sudut pandang orang ketiga itu adalah kata kuncinya adalah dia, sama serba tahu juga dia, tapi bedanya ketika pengamat itu hanya penulis hanya menceritakan isi ceritanya melibatkan diri, tapi kalau ketiga serba tahu itu berarti namanya serba tahu itu dia tahu semuanya tentang ceritanya itu, ya. Mungkin dari sini sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Sebenarnya Bu Yati ingin menayangkan video, tapi kok kayaknya waktunya sudah habis. Berarti nanti kalian saya bagi video nanti buat pekerjaan di rumah ya, tugas di rumah ya. Nanti akan bagi video dan LKPD yang akan dikerjakan di rumah. Nanti Bu Yati akan bagi kelompok 2-2 nanti lewat grup WA ya. Nanti akan bagi kelompok dan akan besok dikumpulkan ya, pagi besok sudah harus dikumpulkan 2-2 ya, sesuai dengan urut absen ya. Bisa dimengerti? Mungkin, Bisa, Bu. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita simpulkan sebentar. Tadi kita sudah mempelajari tentang banyak hal, yaitu tentang pengertian, jenis, ciri, dan lain sebagainya. Kira-kira kalian sudah jelas semua tentang pengertian dan cirinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya tunjuk sebentar untuk penjelasan tentang pengertian cerpen lagi ya. Apa ya cerpen itu? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Aku, Bu. Ya. Apa Hamidah? Wahyuni, Bu. Oh, Wahyuni ya. Apa Wahyuni? Cerita pendek yang terdiri dari satu permasalahan. Ya. Tokohnya itu terlalu banyak, Ibu. Oh ya. Hanya Ya, berfokus betul. pada tokoh khusus, Bu. Ya, ya betul. Ya betul ya. Berarti itu adalah ciri pengertian, dan ini akan ada lagi penjelasan lagi. Nanti kita akan mengulang di pembelajaran berikutnya. Besok kita akan mempelajari tentang
setelah ini adalah menganalisis sebuah cerita pendek pertemuan berikutnya. Adapun kita akan refleksi sebentar. Refleksi dulu ya. Apakah Iya, Bu. kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Ibu. Nah, materi apa yang belum kalian kuasai? Di sudut Yang pandang, sudut Bu. pandang, Bu. Susah. Oh, Sama ya. ya Yuni ya. Nah, Iya, oke, betul. Nanti tinggal pandang aku aja kamu. Beda, Ya, Nur dipandu itu. pada Nokia itu biar apa namanya tidak jenuh karena orangnya humoris Artis ya. TikTok kita. Ya betul ya. Sudahkah kalian belajar kelompok tadi? Udah, Bu. Sudah berdiskusi ya. Sudah, Ya, tapi Bu. Udah, Bu. Di awal. Bu Yati belum memberikan LKPD, nanti buat PR saja LKPD-nya dan nanti akan video akan Bu Yati kirimkan lewat WA grup ya. Nanti kalian kerjakan. Apa kalian Ya, suka Bu. pada materi ini? Suka dengan materi ini? Suka, Bu. Suka, Bu. Amanat apa yang ada pada teks tadi yang sudah kalian baca tadi? Amanatnya apa? Coba salah satu cucu mungkin bisa membantu yang lainnya. Tentang Bukan video ya, maaf. Kita hidup harus Kejujuran. jujur, Bu. Kejujuran, Bu ya. Harus Ya. jujur. Jujur. Terus apa lagi? Sudah? Hmm. Kira-kira? Ya, mungkin dalam tadi teks yang kita baca itu mungkin adalah amanatnya adalah kita sebagai seseorang harus mempunyai perilaku yang jujur. Ya, betul sekali Cucu. Apakah waktunya sudah selesai Cucu? Ya sudah, Ibu, sudah selesai. Oh ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Dan apabila ada tadi Bu Maria, sampai terakhir itu ada kata-kata yang kurang berkenan, salah kata, salah menulis dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Pembelajaran akan saya tutup, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Cucu silakan berdoa. Ya, baik teman-teman, karena pembelajaran telah selesai, kita berdoa sebelum pulang ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Pembelajaran kali ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, Hati-hati. dadah, Ibu.